Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 pada hari ini? Insyaallah anak-anak kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kemuhammadiyahan kelas 5 tanggal 3 September 2021 SD Kreatif Muhammadiyah 1 Lumajang. Baik anak-anak, sebelum kita menuju ke pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menuju ke pelajaran. Sebelum Ustadz mau menjelaskan pelajaran, Ustadz mau baca terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin lahir di Paku Alaman, Yogyakarta. Jadi beliau lahir di Paku Alaman di Yogyakarta. 14 Februari 1915 meninggal di Solo. Ya. Dan tanggal 14 Februari 1915 meninggal di Solo, Jawa, yaitu Jawa Tengah. 17 Maret 1995 pada umur 80 tahun. Nah, pada umur 80 tahun adalah Ketua Umum Muhammadiyah yang menjabat dari 1968 sampai tahun 1990. Fahrudin lahir di Paku Alaman. Jadi pada tanggal 17 Maret ya 1995 pada umurnya berapa tahun? Umurnya sudah 80 tahun. Nah, 80 tahun. Terus dia menjabat yaitu menjadi ketua apa? Ketua Umum Muhammadiyah ya, Ketua Umum Muhammadiyah yang menjabat dari tahun berapa? Dari tahun 1968 sampai tahun 1990. Fahrudin lahir di Pekalongan. Jadi Fahrudin itulah lahir di mana? Lahirnya di Paku Alaman, Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 1916 ya, 1916. Ia belajar di sekolah Muhammadiyah. Nah, ia belajar di sekolah Muhammadiyah. Pada tahun 1925 ya, dia belajar di Muhammadiyah pada tahun 1925. Ia pindah ke sekolah dasar. Setelah itu dia pindah ke sekolah dasar ya, sekolah Muhammadiyah kota gede, dan setamat dari sana tahun 1928. Setelah itu dia tamat pada tahun berapa? Tahun 1928. Ia masuk ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah itu dia masuk ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1934. Pada tahun 1934 ia dikirim oleh Muhammadiyah untuk misi. Ia dikirim oleh Muhammadiyah untuk apa? Untuk misi dakwah sebagai guru di 10 sekolah dan sebagai mubalik di talang balai.
Jadi dia dikirim oleh siapa? Oleh Muhammadiyah. Tujuannya apa? Untuk misi dakwah, yaitu untuk menyampaikan ajaran Islam, ya, menyampaikan ajaran Islam di 10 sekolah. Ya, di 10 sekolah. Dia adalah sebagai mubalik yang menyampaikan ilmunya. Selama tahun 1944, ya, selama tahun 1944 Fakhruddin mengajar di sekolah Muhammadiyah. Fakhruddin mengajar di sekolah Muhammadiyah, memimpin dan melatih Hizbul Waton. Fakhruddin ini yaitu memimpin yaitu Hizbul Waton, ya, Hizbul Waton yang seperti biasanya anak-anak latihan Hizbul Waton. Dan barulah ia pulang ke kampung halaman. Setelah itu dia pulang ke kampung halaman. Pada tahun 1950. Ia pindah ke Kauman dan belajar kepada tokoh-tokoh awal Muhammadiyah, ya. Setelah itu dia pindah ke Kauman. Setelah itu dia belajar sama siapa? Sama tokoh-tokoh awal Muhammadiyah, yaitu ulama Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadi Kusumo, ya. Dia belajar kepada siapa? Ki Bagus Hadi Kusumo. Terus Basir Mahfud, ya. Kepada siapa lagi? Basir Mahfud. Setelah itu Badillah, kepada Badillah Zubair, dan Ahmad Badawi. Pengabdiannya bukan saja di lingkungan Muhammadiyah. Jadi belajarnya bukan hanya di lingkungan Muhammadiyah saja, tapi juga di pemerintahan dan perguruan tinggi. Jadi dia juga pengabdiannya juga di pemerintahan dan perguruan tinggi, yaitu di sekolah-sekolah universitas. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 di ujung Pandang. Pada Muktamar Muhammadiyah ke berapa? Ke-38 di ujung Pandang, yaitu di ujung Pandang itu daerah Sulawesi, ya. Fakhruddin terpilih, ya. Fakhruddin terpilih sebagai ketua. Jadi Fakhruddin itu terpilih menjadi seorang ketua. Hampir seperempat abad ia menjadi pucuk pemimpin Muhammadiyah. Jadi dia hampir berapa? Seperempat abad ia menjadi apa? Menjadi pemimpin Muhammadiyah, yaitu ketua Muhammadiyah. Sebelum digantikan oleh almarhum Kiai Haji Azhar Basir, ya, sebelum diganti oleh almarhum Kiai Haji Azhar Basir. Setelah dirawat di RS Islam Jakarta, ya. Setelah dirawat di RS Islam Jakarta. Fakhruddin menutup usia pada tahun jadi waktu itu setelah dia dirawat di RS Islam Jakarta, setelah itu Fakhruddin tutup usia, yaitu meninggal pada tahun berapa? Pada tahun 17 Maret, ya, pada tahun 17 Maret 1995, ya. Meninggalkan 7 putra dan putri. Dia meninggal menutup usia, yaitu pada tahun sekian, pada tanggal 17 Maret tahun 1995, dan dia meninggalkan 7 putra dan putri. Oke, baik anak-anak, barusan Ustadz sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Anak-anak belajar yang semangat, ya, belajar yang semangat. Walaupun anak-anak untuk sementara belum punya buku, belum punya pegangan, tetap belajar. Sering-sering untuk membuka video yang Ustadz sudah share ke kalian atau sudah kirim ke kalian yang berupa video, ya. Tolong visi dan misi tokoh-tokoh Muhammadiyah ini anak-anak bisa mengambil contoh, ya, bisa mengambil contoh bagaimana cara untuk mendakwah, ya, mengajak
saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu tujuannya kita yaitu untuk menyampaikan, untuk mengajarkan, untuk mengajak orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya anak-anak kelas 5 bisa mengajak adik-adiknya atau tetangganya yang seumur untuk belajar, mengaji, untuk melakukan sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan belajar yang lain. Itu tujuannya kita untuk mengajak ya, untuk meningkatkan, yaitu meningkatkan visi, tujuannya untuk mengajak orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari tokoh ini kita bisa mengambil ilmu dari mereka, bahwasannya ilmu yang mereka miliki itu bisa kita tiru, yaitu untuk bisa mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak ya. Karena tujuan ini adalah tujuannya untuk selalu mencari kebaikan dan selalu mengumpulkan kebaikan di setiap detik dan setiap menit dan di setiap jam. Kita tetap selalu mengumpulkan kebaikan. Kalau kita banyak kebaikan, Allah Subhanahu wa taala lebih cepat untuk masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan jelek, perbuatan selalu berbohong, selalu berbuat kejelekan, berbuat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan dimasukkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, di sini ada gambar yaitu gembira belajar di rumah. Jadi anak-anak harus tetap gembira, yaitu belajar di rumah. Selanjutnya sini ada tulisan yaitu jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi anak-anak tetap sanggup, semangat dan belajar ya. Jangan sampai anak-anak itu menjadi anak yang tidak pintar dan menjadi anak yang tidak pandai ya. Oke, baik anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dari awal ya sampai akhir. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.